juga kebun dan juga yang vertical farming kita tadi. Sehingga yang terjadi dari air yang mengandung nutrisi mengalir secara terus-menerus, itu kita dapatkan fenomena bahwa pertumbuhan dari padi kita atau tanaman kebun kita itu jauh lebih bagus dibandingkan kalau biasa. Dan yang kedua, akhirnya terjadi efisiensi pemakaian pupuk kimia. Kita cukup hanya 30% dari pupuk kimia untuk pertumbuhan normal dari tanaman kita. Sehingga dari sini kita membangun sebuah konsep pemanfaatan limbah dari kotoran ikan, limbah dari peternakan, limbah dari sapi kita diurai di dalam padi, sekaligus untuk sebagiannya adalah pakan ikan, dan itu menjadi nutrisi untuk tumbuhan kita. Nah, konsep inilah yang akhirnya secara tidak langsung kita mengintegrasikan perikanan, mina padi, vertical farming, dan pertanian secara auto flow semua, ditambah peternakan kita yang menjadi opsi untuk mendapatkan bahan-bahan organik. Itulah yang disebut konsep pertanian terintegrasi yang coba kita kembangkan dalam satu wilayah. Mas, sudah berapa lama Pak panen bekal dalam setahun? Oke, kita sudah 10 tahun. Jadi kita sudah tanam yang ke-40 di periode sekarang. Dan itu kenapa bisa? Nah, ini fokus kami yang kedua adalah karena bahan airnya gratis. Artinya tidak tergantung dengan orang lain, kita independen, dan kita tidak bergirir dengan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Akhirnya kita putuskan tanam sak maunya, panen sak maunya. Sehingga begitu panen, kita airi, kita olah lahan, kita tanam, sehingga akhirnya kita dapatkan 1 tahun panen padi 4 kali. Yaitu 90 padi 90 hariannya 2 kali, padi 80 hariannya 2 kali. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, dua fokus ini sebenarnya ada fokus tambahan bahwa dari sekian kegiatan itu dari sekian kegiatan itu kita sebenarnya mencoba untuk memanfaatkan limbah dari masing-masing aktivitas yang ada. Dari limbah perikanan untuk berkahnya mina padi, limbahnya mina padi menjadi berkahnya pertanian dan vertical farming kita. Limbahnya pertanian dan kebun adalah berkahnya peternakan kita, limbahnya peternakan adalah berkahnya pertanian kita, mina padi kita. Sehingga dari sini terbentuklah sebuah closed circle yang satu dengan yang lain sama bersimbiosis mutualisme, dan yang kita dapatkan adalah save cost untuk pemakaian pupuk, save cost untuk pemanfaatan pakan ternak kita, yaitu jerami padi untuk sapi kita. Pak, berarti kalau selama satu musim itu perlu biaya produksi kan berarti turun ya? Jadi tinggal berapa Pak itu biaya produksi? Kalau biaya produksi pertaniannya sebenarnya kalau kita berhitung tidak kita pikir turun ya secara angka. Tetapi pemakaian efisiensi dari pemakaian air ini menjadikan air itu sudah tidak lagi bicara biaya. Justru air itu limbah yang bernilai. Nah, sehingga dari sini maka kita dapatkan istilah saya efisiensi. Efisiensi pertama, efisiensi dari sisi operasional, karena skematik yang kita bikin dari air menuju ke kolam, menuju ke mina padi, menuju ke pertanian atau vertical farming kita itu semuanya auto flow. Bahasa saya kita neken tombol pompa nyala, maka semua bekerja. Perikanannya bersih, sehat kolamnya, mina padinya dapat feeding pakan, sawahnya dapat feeding nutrisi, kebun kita dapat feeding nutrisi. Kira-kira seperti itu. Pak, itu kan lahan Bapak sekarang ada berapa hektar Pak? Kalau per bloknya 2 hektar. 2 hektar berarti. Sekarang kita mengelola 16 hektar di blok yang berdekatan, tapi tidak jadi satu. Berarti untuk kolam-kolamnya itu berapa banyak Pak setiap per hektar ya Pak? Kira-kira kalau per hektar itu 300 sampai 400. Atau kalau saya 400, satu blok itu per 2 hektar, satu blok. Satu pompa sama kolamnya 700 sampai 800 karena lahan kita terasering. Kalau lahannya flat hanya separuhnya. Kira-kira seperti itu. Berarti setiap hektar ada blok-blok titiknya ya, kolam-kolamnya itu? Iya, betul. Dan sekarang kan sudah ada pakai kolam. Syaratnya tadi kolamnya di atas tanah ya, supaya nanti secara gravitasi akan membantu auto flow itu. Nah, itu ditaruh di atas tanah itu sekarang pakai kolam terpal bulat turkulin.
Oh, ya kan itu jauh lebih murah. Kayak bioflok gitu ya? Iya, kayak kolam bioflok. Itu jauh lebih murah, sehingga investasinya nggak akan terlalu mahal. Jadi satu kata, pertanian terintegrasi itu modalnya cukup satu pompa kapasitas 14 PB atau 3 PK. Apa? Itu keluarin air tanahnya itu ya? Iya, ngeluarin tanah sumur dalam ya. Sumur dalam. Itu ditambah tampungan air. Selebihnya itu akan bekerja secara auto. Oke, terima kasih Pak. Nama saya Heri Sunarto dari Sukoharjo, Pak.